Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar kembali. Sebelum memulai pembahasan materi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kita diberi ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa, mulai. Selesai. Oke, melanjutkan pembahasan materi yang ada di mata pelajaran TIK. Sekarang kita berada di bab 4 ya, yaitu mendesain dan memanipulasi foto. Kita sekarang di bab 4. Untuk di LKS bisa kalian buka di halaman 51. Nah, di situ ada penjelasan-penjelasan dari yang akan kita bahas hari ini secara tertulis. Tapi untuk prakteknya nanti akan Pak Ajar sampaikan pada video pembelajaran ini. Oke, yang pertama yang akan kita bahas yaitu menggunakan fungsi blur. Jadi blur nanti di dalamnya itu ada beberapa. Untuk yang kita bahas pada hari ini yaitu hanya 3, yaitu Gaussian blur, motion blur, dan radial blur. Kemudian yang kedua yaitu tentang distort, yang mana di dalamnya ada pinch, splice, dan juga twirl. Untuk fungsi-fungsinya nanti bisa kalian simak pada video ini. Oke, langsung saja pada prakteknya. Di sini sudah Pak Ajar siapkan gambarnya dan Photoshopnya juga sudah dibuka ya. Ini gambarnya sudah siap. Sekarang kita langsung ke bagian pertama, yaitu blur. Di mana blur letaknya? Bisa kalian lihat di deretan menu bar yang ada di atas ini, ada di menu filter. Di sini ada banyak ya, ada artistic, blur, brush, distort, dan seterusnya. Yang akan kita bahas hari ini yaitu blur dan juga distort. Selanjutnya, yang pertama blur dulu ya. Untuk blur ini yang pertama yaitu tadi Gaussian blur. Gaussian blur ini bisa kita klik. Nah, kita klik sekarang. Di sini sudah ada gambarnya dan juga presentase gambarnya, kemudian ada radius. Di sini juga ada preview dicentang. Sekarang kita kecilkan gambarnya dulu ya. Gambarnya diperkecil, kemudian kita radiusnya karena ini masih 1,0 pixel. Sekarang kita perbesar. Apa yang terjadi ya, bisa kalian lihat sendiri bahwasanya gambarnya itu terkesan kabur, tidak jelas. Jadi ini fungsi dari Gaussian blur ya. Kemudian selanjutnya ada yang nomor yang B ya, yaitu motion blur. Fungsinya apa? Kita coba praktekkan. Kita klik filter, kemudian blur. Di sini ada motion blur. Ya, sekarang kita perkecil lagi previewnya supaya bisa mengerti perbedaan gambar ini. Jika distance-nya kita perbesar, apa yang terjadi? Kalau pada LKS bisa kamu baca, yaitu fungsinya untuk membuat gambar agar kelihatan blur secara memutar pada sumbunya atau zoom in dan zoom out. Oke, ini kalau kita perbesar distance-nya, yang terjadi adalah ya seperti ini. Di gambarnya seperti bergerak ke samping ya. Kalau tadi kan gambarnya kabur, tidak jelas. Nah, kalau ini seperti bergerak ke samping. Ini kita bisa putar angle-nya. Kalau ini bentuk horizontal, tapi kita coba sekarang bentuk vertikal. Nah, maka blurnya seperti ke atas dan ke bawah. Setelah itu kita oke ya, seperti ini hasilnya. Dan yang terakhir, sekarang kita menggunakan efek blur yang radial blur ya. Oke, radial blur. Di sini ada menu yang berbeda ya, ada amount, ada blur method. Di sini pakai spin apa zoom, terus quality-nya pakai draft, good apa best.
Nah, sekarang kita yang spin dulu. Kalau spin ini berarti kalau kalian lihat di sini, ini kan berarti memutar ya. Kalau spin memutar, maka kalau kita oke, silahkan dilihat hasilnya. Ya seperti ini. Nah, gambarnya menjadi memutar, cuma terlalu tajam ya. Kalau terlalu tajam berarti bisa kita coba yang amount-nya kita perkecil mungkin segini. Setelah kita oke, dan ya yang terjadi seperti ini, memutarnya melingkar. Kemudian kita coba yang satunya, karena tadi ada dua pilihan, radial blur, yang satunya spin, satunya zoom. Kalau di LKS itu kan pengertiannya untuk membuat gambar agar kelihatan seperti bergerak. Sekarang kita pakai yang zoom, kemudian quality-nya good, langsung kita oke, dan yang terjadi, nah kalau ini memang benar bergerak ya. Dengan zoom seperti ini, seolah-olah kalau kalian fokus melihat ke tengah gambar, maka gambar ini seolah-olah akan menjadi bergerak. Ya, untuk blur, pembahasannya hanya sampai radial blur. Sekarang kita langsung mencoba yang distort. Kita pilih yang masih tetap berada di menu filter, distort, kemudian kita pilih yang pinch yang terlebih dahulu. Jadi di sini fungsi pinch untuk membuat gambar itu menjadi cekung apa cembung. Kalian lihat di sini ya sampelnya. Terus untuk gambarnya juga bisa kita perkecil, kita bandingkan di sini. Oke, kalau semakin ke sini maka semakin kecil. Oke, semakin besar. Kalau ke kiri zoom ya, kalau ke kanan semakin cekung. Kalau ke kiri tadi cembung, kalau ke kanan cekung. Oke, sekarang kita oke. Ya, jadi seperti ini hasilnya jika kita menggunakan pinch yang model cekung. Kita coba pilih cembung. Jadi distort, kemudian pinch, kita pilih ke kiri ya. Oke, kita lihat. Nah, seperti ini hasilnya untuk pemilihan pinch yang model cembung. Selanjutnya kita distort yang B, yaitu spherize. Spherize di sini. Oke, fungsinya untuk membuat gambar menjadi cekung atau cembung dan dapat ditentukan arah vertikal atau horizontal. Menunya masih sama, di sini masih ada sampel cembung cekungnya. Kalau ke kanan, kalau ini kebalikannya ya. Kalau ke kiri itu cekung, kalau ke kanan cembung. Ya. Kemudian ini bisa kita pilih horizontal atau vertikal. Nah, kalau sudah kita pilih apa dulu, ini cekung dulu ke kiri, kemudian kita oke. Ya, ini contohnya. Tidak ada bedanya ya. Hanya yang membedakan horizontal dan vertikal, maka kita terapkan itu. Kita pakai yang spherize, distort, kemudian spherize, kita normalnya pilih horizontal. Ya, jadi ini kita ke kanan ya, supaya kita tahu apa perbedaannya. Oke, gambarnya seperti melebar. Kalau kita ke kiri tadi pastinya semakin mengecil gambarnya atau menciut. Ya, ini adalah penggunaan spherize. Dan yang terakhir menggunakan swirl. Ini masih sama, berada di menu filter, kemudian distort. Kita pilih yang swirl. Nah, di sini kan udah kelihatan. Kalau fungsinya sendiri menjadi pola distorsi dengan bentuk melingkar ke dalam searah jarum jam maupun berlawanan. Jadi kalau ke kiri itu berlawanan ya, kalau ke kanan searah jarum jam. Kita coba yang searah jarum jam dulu. Gambarnya bisa kita lihat previewnya di sini. Jadi seperti itu. Kalau misalnya kita oke gambarnya, maka kita coba yang tidak terlalu saja ya, tidak terlalu ke kanan, supaya gambar itu masih tetap bisa terlihat. Ya, ini
contohnya kalau sudah diberi efek twirl yang searah jarum jam. Sekarang kita coba yang menggunakan twirl dengan arah berlawanan. Apa yang terjadi, seperti apa jadinya? Ya, seperti ini. Ini terlalu ke kiri ya, sehingga gambarnya menjadi tidak terlalu jelas. Ya, pembahasan hari ini tentang menu filter yang di dalamnya ada blur dan juga distort. Masing-masing 3 dari menu itu sudah selesai. Untuk selanjutnya tugas hari ini yaitu mengirimkan foto hasil rangkuman yang telah kalian ringkas barusan ya, difoto kemudian dikirimkan ke Pak Fajar lewat WA pribadi, bukan di grup. Oke, cukup pembahasan hari ini, semoga bermanfaat. Untuk pembahasan menarik lainnya akan Fajar sampaikan minggu depan. Oke, semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.